49 nama mantan napi korupsi ada dalam daftar calon legislatif pada pemilu 2019. KPU pun berencana memajang nama mereka di TPS saat hari pemungutan suara. Apakah masyarakat sudah tahu tentang hal ini dan apakah menurut mereka langkah KPU efektif? Berikut liputan Yuni Harsari dalam Warga Bicara Pilpres. Pemilihan umum 2019 sudah di depan mata, tapi berdasarkan hasil rilis resmi KPU, ada 49 nama calon legislatif yang merupakan mantan napi korupsi. Nah, kira-kira masyarakat sudah tahu belum ya siapa saja mereka dan apa tanggapan mereka soal daftar nama calon legislatif mantan napi korupsi ini? Halo Pak, selamat siang. Pak, saya mau tanya dong, tahu nggak kalau sekarang ada mantan ex-koruptor yang nyalek juga? Tahu sih. Nah, tahu nggak salah satunya kira-kira siapa aja sih? Kalau tahu persisnya nggak tahu ya gitu, tapi udah ada kabar beritanya sih tahu gitu kan. Nah, kalau Bapak sendiri tanggapannya gimana nih buat mereka yang ex-koruptor tapi masih nyalek nih, masih pede aja? Oh gitu, kalau saya sih kembali lagi sama masyarakat ya Mbak ya. Masyarakat mereka udah pada cerdas semua, masyarakat udah pada cerdas semua, udah pada pinter yang mana pilihan mereka gitu kan. Kalau saya pribadi, kalau untuk caleg-caleg yang koruptor saya nggak akan pilih. Karena kenapa? Dia udah berani gitu kan. Mainin rakyat gitu loh, mainin masyarakat semuanya gitu kan. Dengan itu dia memperkaya dia sendiri gitu. Padahal rakyatnya semuanya nggak ada apa-apanya gitu kan. Gitu aja sih. Kalau saya sih nggak bakal saya pilih, tapi tergantung dari masyarakat sekarang udah pada cerdas semua nilainya. Itu aja sih. Oke, maka KPU ini bakal meletakkan nama mereka di TPS-TPS. Menurut Bapak efektif nggak? Sama aja sih, nggak efektif juga ya Mbak ya. Karena apa ya, sekarang tergantung dari pilihan juga masyarakat gitu. Mau dia dipajang di Monas pun gitu kan. Di Monas pun juga tetap aja yang namanya mau ditandain juga. Iya, mau ditandain juga tetap aja yang namanya mantan koruptor ya kan. Masyarakat bisa menilai sendiri lah. Semuanya udah pada cerdas. Halo Mas. Ya. Tahu nggak kalau sekarang ada mantan ex-koruptor yang nyalek lagi? Iya tahu. Beberapa media khususnya Komisi Pemilihan Umum memang menyiarkan hal itu ya. Terkait dengan ada beberapa terpidana korupsi yang memang mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Nah, tahu nggak sih siapa aja? Saya kurang tahu nama-namanya, tapi memang itu marak di media saat ini. Oke, nah menurut Mas sendiri mereka tuh udah pernah jadi koruptor terus nyalek lagi, gimana? Ya kalau tanggapan saya sih harusnya masyarakat memang harus bijak memilih pemimpin ya. Harusnya napi-napi terpidana korupsi itu yang memang sudah pernah diidentifikasi koruptor ya jangan dipilih. Karena kan kita memilih pemimpin itu memang untuk 5 tahun ke depan dan memang harus bersih dari yang namanya tindak pidana korupsi. Kalau Mas sendiri bakal milih mereka nggak? Kalau saya tidak, pasti milih yang track record-nya jelas, baik, bersih, dan memang tidak ada indikasi tindak pidana apapun. Oke, kalau KPU nanti mau pasang nama mereka di TPS, menurut Mas efektif nggak sih? Setuju nggak? Kalau saya sangat setuju dan bisa menjadi alternatif bahwa masyarakat bisa melihat ya secara jelas track record-nya bagaimana, prestasinya apa. Jangan sampai banyak prestasi buruk tapi nyalek lagi, kan itu juga akan membuat demokrasi atau pemimpin negara ini kurang baik. Itu aja sih mungkin tanggapan saya. Oke, kalau ditandain di surat suara? Mungkin bukan di surat suara ya, tapi di pintu masuk TPS ada beberapa terpidana korupsi di dapil ini yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Oke, itu aja. Jadi bisa langsung di cross check di surat suaranya sendiri. Oke, makasih Mas. Halo Mbak. Mbak, mau tanya dong, tahu nggak ada mantan koruptor yang nyalek lagi? Iya tahu. Taunya dari mana? Dari berita. Dari berita. Nah, tahu nggak sih siapa aja orang-orangnya? Kurang tahu pasti sih siapa, tapi ya beritanya tahu. Oke, nah menurut Mbak sendiri gimana nih? Kok mereka udah pernah jadi terpidana, udah pernah dipenjara gara-gara korupsi, tapi kok masih nyalek? Iya, itu kan memang hak asasi manusia masing-masing ya, pilihannya dia gitu. Kalau memang dia untuk memilih seperti itu ya, tapi kan masih kembali ke masyarakatnya sendiri gitu. Sekarang masyarakat kan udah bisa menilai. Kalau memang masyarakat nilainya sekiranya itu baik ya itu pilihannya dia. Kalau memang enggak ya kan masih bisa pilih yang lain juga gitu kan. Itu kan ya emang udah haknya dia gitu, tapi kembali ke masyarakatnya sendiri. Nah, kalau Mbak sendiri bakal milih mereka nggak sih? Kayaknya enggak deh. Iya. Oke, kalau misalnya nanti KPU taruh nama mereka di TPS gitu, efektif nggak sih menurut Mbak? Iya, kalau kata saya kurang efektif banget gitu. Harusnya gimana tuh kalau kurang efektif? Ditandain di surat suara atau gimana? Ya
tahu deh, bingung. Yang penting harus dikasih tahu ya ke masyarakat kalau mereka itu mantan napi koruptor gitu. Iya, bisa begitu. Oke, terima kasih. KPU sendiri sebenarnya sudah berusaha untuk mencegah para mantan napi korupsi ini untuk nyalek lagi dengan memasukkannya ke dalam peraturan KPU. Namun berdasarkan hasil uji materi dari Mahkamah Agung, kemudian peraturan ini dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 soal pemilu. Jadi semuanya tergantung di tangan Anda para pemilik hak suara. Jangan lupa untuk datang ke TPS pada hari Rabu pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih perwakilan legislatif Anda dari 16 partai politik yang sudah terdaftar secara resmi. Jangan lupa juga untuk memberikan suara Anda pada pemilihan presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon yang sudah terdaftar hingga saat ini. Dan Anda masih punya banyak sekali waktu untuk mengecek rekam jejak dari calon-calon unggulan Anda hingga masa kampanye berakhir pada tanggal 13 April 2019. Nah, pastikan Anda sudah terdaftar pada DPT di kelurahan atau kecamatan dan jangan lupa untuk datang ke TPS, jangan golput dan jangan juga malas untuk datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019 meskipun hari tersebut juga sekaligus hari libur nasional. Kenapa? Karena nasib Indonesia 5 tahun mendatang ada di tangan Anda. Dari Jakarta, Yunia Harsari, Adam Alamsyah, Metro TV.